Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya dari pejabat kerja kementerian sekarang menjabat sebagai seorang menteri. Jadi menteri saya juga kaget ini saya juga nggak pernah berpikir ya jadi menteri atau sekjen pun saya juga nggak pernah berpikir. Saya tuh pernah kecebur sumur. Kecebur sumur? Sumur timba itu loh. Untung aja masih hidup. Padahal itu dalam juga 12-an meter. Saya tuh sering pinjam orang tua teman. Om, gantian dong minta tolong ngambilin rapot saya. Gaji saya itu 700.000 di swasta ya. Nah terus saya saat itu keterima jadi pegawai negeri. Gaji saya tuh kalau nggak salah 90.000. Perluasan pasar ekspor. Kita kan ekspor kita ini dalam 54 bulan ini kan berturut-turut surplus. Jadi kita harus bertahan dan meningkatkan dengan negara-negara non tradisional atau negara-negara yang selama ini tidak kita masukin pasarnya atau susah masuk pasarnya. Kita harus buka. UMKM bisa ekspor, berani inovasi, siap adaptasi. Kehormatan bagi saya hari ini teman ngobrol saya adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Budi Santoso. Hai Pak Budi. Ya terima kasih Miss Mary ya udah diundang. Maaf berapa kali tertunda, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, saya yang justru terima kasih di tengah kesibukannya Pak Menteri masih disempatkan untuk hadir di sini berbagi inspirasi dan pastinya jadi pembelajaran buat kita semua. Iya. Apa kabar Pak Menteri? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Miss Mary gimana? Sehat. Puji Tuhan sehat. Ya, selalu harus optimis, ceria dan selalu semangat dimanapun kita berada. Ya, harus, Pak Budi. Harus. Ya, dan ini luar biasa karena pengangkatan Pak Budi sebagai Menteri Perdagangan Indonesia, Republik Indonesia ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya dari pejabat kerja kementerian sekarang menjabat sebagai seorang menteri. Iya, betul. Memang pertama kali ya di Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan itu dari pejabat karir, tapi pejabat karir dari Kementerian Perdagangan. Sebelumnya belum pernah ada. Sejarah ya. Sejarah. Ya, dan Pak Budi sangat terharu ketika serah terima jabatan pada saat itu. Apa yang ada di pikiran dan perasaan Pak Menteri pada saat itu? Jadi susah mau ngomong ya. Sedih. Ya pertama bangga, tapi bangga bukan secara pribadi ya. Artinya saya bisa mewakili teman-teman ya, teman-teman yang selama ini pasti juga ada keinginan atau harapan ya suatu saat itu ada yang menjadi menteri tapi dari dalam dan itu tercapai dan saya kira support teman-teman sangat tinggi dan harapan kami ya tentunya ke depan ya akan ada lagi, makanya saya bilang ke teman-teman ya kita harus bekerja dengan baik. Ini amanah harus kita jalankan bersama-sama, tidak hanya saya saja tapi kita bersama-sama. Karena ketika saya jadi salah satu ya yang sudah menjadi menteri, kalau saya berhasil kan berarti kan ternyata dari dalam juga bisa gitu ya. Jadi makanya saya bilang selalu ke teman-teman kita harus selalu bekerja sama. Dan saya lihat teman-teman support dan lebih semangat saya kira ya. Karena ternyata ada harapan. Saat itu kan mereka berpikir kayaknya nggak mungkin gitu. Iya, ternyata bisa. Menjadi pembuka jalan dan akhirnya menjadi pemberi harapan untuk siapapun yang sedang berada di perjalanan ini kan. Betul. Jadi setelah itu banyak itu Miss yang datang yang terutama yang udah pensiun gitu ya. Jadi ya beliau ya menyampaikan ya ini baru pertama ini dan seterusnya gitulah. Jadi beliau juga pada bangga dengan kami. Ternyata memang bisa. Gitu. Iya, sungguh sangat membanggakan. Iya. Terima kasih. Sebelum menjadi menteri berarti jabatan terakhir adalah sebagai sekjen. Sekretaris Jenderal ya sekjen. Di Kementerian Perdagangan. Betul. Oke. Nah sekarang berarti apa yang berbeda, apa yang berubah dan apa yang masih sama dari seorang Budi Santoso? Dari sebelumnya sebagai sekjen dan sekarang sebagai menteri. Yang berubah jabatannya. Karena saya juga kaget juga ya dalam 5 tahun terakhir ini kok perubahannya cepat gitu. Jadi tahun 2020 saya ditugaskan di Taiwan ya 2 tahun. Terus saya ikut lelang, ikut bidding dirjen. Saya diterima gitu lah ya. Singkat cerita saya diterima jadi dirjen. Nggak nyampe 2 tahun saya dari sekjen. Itu sekjen kan sebentar aja. Terus tiba-tiba
jadi menteri saya juga kaget, ini saya juga nggak pernah berpikir bisa jadi menteri atau sekjen pun saya juga nggak pernah berpikir waktu itu. Ya jadi pokoknya saya ya dapat amanah ya saya kerjakan dengan baik gitu aja. Jadi ya itu yang berubah. Yang nggak berubah ya saya tetap saya. Saya ya insya Allah ya tidak berubah ya, apapun jabatan saya ya saya tetap Budi Santoso. Gitu. Oke. Dan memang sudah di situ ranahnya dan sudah sangat mengetahui day to day operationsnya juga dan eksekusinya juga. Termasuk birokratnya juga, karena kan semua adalah teman-teman. Betul, jadi saya juga sampaikan ke teman-teman ini memang harus kerja keras, karena apa yang teman-teman nggak kerjakan saya tahu. Jadi ya teman-teman ya insya Allah bekerja dengan semangat, karena ya kan saya memang dari lahir di situ gitu ya. Jadi saya tahu yang kecil-kecil pun saya tahu pekerjaannya. Oke. Gitu. Jadi attention to detailnya udah nggak mungkin dibohongin lah, karena kan memang pernah ada di situ juga, jadi tahu. Oke. Apa sih menjadi tantangan terbesar? Ya jadi ya pertama tadi kan karena ini amanah baru ya yang diberikan kepada kami, ya tentu tantangannya program-program yang kami jalankan harus berhasil, harus jalan ya, ini sejalan dengan pemerintah Pak Presiden, Pak Prabowo, ya kita support penuh dengan program-program yang sudah kita buat ya, kita programkan. Dan teman-teman juga udah paham karena program yang kami buat ini sebenarnya sejalan dengan tusi masing-masing itu. Jadi nggak ada yang lepas. Oke. Jadi ya tinggal melanjutkan dan juga memperbarui dan mengakselerasi. Iya betul. Sampai jadi, pokoknya harus jadi. Iya betul. Cuman mungkin lebih jelas apa sih targetnya itu ya. Jadi ini. Okay. Tapi sebenarnya target itu atau program itu sebenarnya memberdayakan semua unit yang ada. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada, saling support itu. Iya. Apa nih yang menjadi program unggulan atau yang menjadi prioritas? Jadi yang pertama ada 3 misi ya. Jadi yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Yang kedua perluasan pasar ekspor. Yang ketiga UMKM bisa ekspor. Pengamanan pasar dalam negeri. Pasar kita itu kan besar ya. Pasar dalam negeri besar. Jangan sampai pasar yang besar ini justru dimanfaatkan orang pihak luar gitu. Betul. Ya. Kita, industri kita, UMKM kita harus bisa. Ya, banyak program yang kita lakukan ya. Bagaimana meningkatkan daya saing UMKM kita, kemudian juga bagaimana kami bekerja sama di dalam dengan retail modern, dengan marketplace untuk membantu menjualkan produk-produk kita itu. Tapi dengan syarat ya teman-teman UMKM misalnya itu harus punya daya saing. Iya. Ya, itu mutlak ya. Betul, packagingnya. Iya, betul. Kualitasnya. Betul, kualitasnya harus bisa. Nah, itu kita kan memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, perluasan pasar ekspor. Kita kan ekspor kita ini dalam 54 bulan ini kan berturut-turut surplus. Jadi kita harus bertahan dan meningkatkan. Nah, salah satu cara bagaimana pasar ekspor di luar negeri itu meningkat. Nah, caranya ya kita harus banyak membuat perjanjian dagang dengan negara-negara non tradisional atau negara-negara yang selama ini tidak kita masukin pasarnya atau susah masuk pasarnya. Kita harus buka. Nah, itu salah satu cara. Nah, yang ketiga UMKM bisa ekspor. Bisa itu sebenarnya kita singkat ya, berani inovasi, siap adaptasi. Jadi UMKM ini kan jangan jualan di dalam negeri susah ya, bisa terus. Saya bilang kalau kualitas teman-teman UMKM ini aja bisa ekspor, berarti di dalam negeri juga jago gitu kan. Dia kualitasnya ekspor, makanya karena kita di Kemendak itu ekspor itu menjadi bagian dari tugas kami ya, dari domain Kementerian Perdagangan, maka kita harus bisa mendorong UMKM ini bisa ekspor, bisa berani inovasi. Itu kita melihat dari sisi resource base-nya. Jadi kalau UMKM mau ekspor ya memang manajemennya harus bagus ya, kemudian produknya harus berkualitas, berdaya saing. Nah, kemudian siap adaptasi ini resource base-nya, resource base strateginya. Bagaimana caranya? Kita punya perwakilan perdagangan, jadi kita punya atase perdagangan, kita punya ITPC, Indonesian Trade Promotion Center.
di 33 negara. Oke. Jadi jumlahnya 46-an ya. Iya. Ada satu negara itu yang ada 2 perwakilan, atas perdagangan dan ITPC. Karena negaranya besar ya. Iya. Nah, kita memberdayakan perwakilan kita ini dengan cara memberikan business matching. Jadi nanti bulan Januari ini sedang disusun jadwalnya. Penjadwalan untuk business matching dengan UMKM yang diwakili oleh agregator atau pembina UMKM. Pembina UMKM sudah kita kumpulin, kampus sudah kita kumpulin. Sekarang tinggal disusun, dicocokkan. Jadi tiap bulan nanti business matching ganti-gantian. Lewat ini aja online. Iya. Jadi dan itu selama ini memang belum terjadwal ya. Tetapi business matching itu dulu juga sering dilakukan dan banyak terjadi kontrak. Deal-deal ya. Itu banyak yang berkelanjutan ya. Nah makanya syaratnya memang harus didampingi perwakilan. Karena buyer yang di sana percaya. Oh ini UMKM yang disodorkan memang benar gitu. Nah, dikurasi dulu pastinya. Pasti dikurasi. Nanti si pembina UMKM ini yang bertanggung jawab mengkurasi UMKM-nya termasuk produknya. Ya kemudian dilakukan business matching katakanlah dengan negara India. Kita lakukan business matching katakanlah yang diusulkan 10 produk. UMKM presentasi ini produk saya ini. Nah, nanti tugasnya perwakilan kita mencarikan buyer. Dia nyari buyer di sana. Setelah dapat buyer, business matching lagi. UMKM tadi langsung dengan bayarnya. Buyer nanti didampingi kami, didampingi perwakilan. Nah ini setiap bulan harus ada terus yang misalnya pembina UMKM A ke India, yang B dengan Jepang, ya dengan semua perwakilan yang kita miliki. Iya, berarti yang dicari, yang diusahakan dulu, yang siapnya apa dulu ya, yang dikurasi siapnya apa, baru kita cari pembelinya. Betul. Atau apa itu 2 arah? Jadi dicari dulu butuhnya apa, terus dari sini dikondisikan. Nah, kami juga minta para pembina UMKM tuh tahu produknya apa dan kira-kira pasarnya kemana. Kan kita kasih gambaran kemarin. Kira-kira India butuh ini, Jepang butuh ini. Nah, dia bisa aja tinggal milih, oh produk saya ini kayaknya cocoknya ke Jepang. Ya sudah, tinggal kita jadwalkan ke Jepang. Kalau cocoknya ke India, kita jadwalkan dengan India. Nah, program itu ya kita harus real aja ya. Jadi cepat jalan. Langkahnya seperti ini gitu. Jadi itu kelihatan. Nah kemudian yang kedua ini yang UMKM bisa ekspor ya. Kita itu kan setiap bulan Oktober itu ada Trade Expo, pameran. Ya Trade Expo itu nanti pameran produk-produk ekspor. Kita kan selalu mengundang buyer. Nanti para perwakilan itu pulang membawa buyer ya untuk bertransaksi dengan eksportir kita. Nah, sekarang kami minta tidak hanya itu. Jadi setiap pameran internasional Indonesia, produk ekspor, siapapun yang pameran, ya untuk produk-produk Indonesia akan ekspor, kewajiban perwakilan harus mencarikan buyer. Jadi kita justru harus berterima kasih kepada penyelenggara pameran ekspor ini, karena kalau yang menyelenggarakan pemerintah belum tentu sanggup ya, dari segi biaya dan sebagainya. Kita harus membantu untuk mencarikan buyer. Nah yang ketiga ini antara lain yang lain nggak sebut ya, antara lain misalnya kita akan membuat standar pameran ekspor. Jadi kalau ekspor ke luar negeri kita misalnya ikut ekspor di negara Cina misalnya, kita harus ada standarnya. Misalnya minimal luasnya berapa. Terus yang kedua pavilionnya juga harus ini, karena begini, tempat untuk men-showcase kita ya. Karena itu membawa nama Indonesia. Jangan sampai misalnya pameran datang terus booth-nya nggak jelas karena standarnya. Itu membawa Indonesia. Cuma ada meja sama brosur gitu dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua SOP-nya harus jelas. SOP-nya harus jelas itu begini. Kalau mau pameran koordinasi dengan kami, terus nanti bareng-bareng koordinasi dengan perwakilan. Barangnya apa yang akan dipamerkan, kemudian siapa UMKM-nya atau eksportirnya, kita minta perwakilan kita untuk mencarikan buyer. Jadi sebelum pameran harus sudah carikan buyer. Harapan kami setelah sampai di sana ya akan terjadi kontrak dagang. Jangan sampai eksportir datang bengong nunggu buyer datang, jangan-jangan malah cuma dilewati kan gitu. Nah ini kita nggak mau kayak gitu. Kasihan mereka sudah keluar biaya, sudah jauh-jauh ingin jualan, ya, cuman nggak ada buyer yang tertarik. Nah kita harus kondisikan supaya sudah ada business matching.
Gitu. Ya itu menarik sih, karena kan maksudnya kesempatan itu kan harus diusahakan ya, dan mumpung memang sudah tahu ada pamerannya di situ, tanggalnya segitu, jadi disiapkan sekaligus kita datengin bayarnya juga, sehingga kesempatan yang ada walaupun cuma beberapa hari benar-benar dioptimalkan, jadi bersinergi gitu. Ya nanti kita bantu dari perwakilan kita untuk mencarikan bayarnya. Iya. Jadi datang ke booth kami produk ini ya nanti bisa, kadang-kadang bisa langsung kita komunikasikan. Iya. Kita komunikasikan. Jadi dari situ ya mudah-mudahan terus ada transaksi gitu. Iya. Amin. Tapi saya suka dengan slogannya bisa tadi ya. Bisa. Berani, inovasi, siap, adaptasi. Dan ini benar banget karena untuk UMKM apalagi untuk bisa ekspor harus siap adaptasi. Karena beberapa hal yang mungkin sangat diterima oleh masyarakat Indonesia di lokal belum tentu diterima di luar negeri. Contohnya misalnya kayak batik gitu kan. Kalau Indonesia batiknya kan warna-warni. Tapi untuk beberapa pasar di negara-negara tertentu, mereka mungkin lebih suka batik yang cenderung lebih minimalis, yang warna-warna lebih soft gitu ya. Jadi itu hanya salah satu contoh dari berbagai macam hal produk-produk dalam negeri, tapi tetap harus bisa diadaptasikan sehingga diterima oleh pasar luar. Iya. Nah kemarin ketika kita kumpulin teman-teman pembina UMKM kan banyak juga yang BUMN. Itu malah mereka semangat, akhirnya udah kita nanti kolaborasi bikin pameran di mana. Jadi bareng-bareng. Jadi dengan begitu, dengan standar yang jelas, karena perusahaan-perusahaan misalnya BUMN perbankan kan ketika membina UMKM juga pengen UMKM-nya maju kan. Biar kredit yang disampaikan jalan dan sebagainya. Betul. Jadi sejalan dengan konsep yang selama ini rupanya mereka juga nunggu gitu. Iya, jadi lebih ke connecting the dot ya, karena sebenarnya ini sudah ada nih orang-orangnya, institusinya yang dikerjakan, orang-orangnya semua sudah tersedia. Sudah ada. Ya, tapi harus benar-benar melihat secara keseluruhan dan connecting the dot supaya bisa tersambung. Jadi bisa disinergikan. Iya. Sekarang lebih gitu. Udah sangat berpengalaman soalnya di Kementerian Perdagangan ya. Kalau boleh tahu sebenarnya cita-cita Pak Budi waktu kecil tuh apa sih sesungguhnya? Saya tuh tidak pernah membayangkan atau tidak ingin jadi apapun sebenarnya. Masa? Ya pokoknya saya dulu pokoknya kerja ya. Saya kan dulu pernah kerja di swasta, terus tiba-tiba kok zaman dulu kan kalau jadi pegawai negeri kayaknya seneng gitu ya. Terus saya pengen jadi pegawai negeri, tapi saya juga punya target nanti mau jadi apa. Prinsip saya itu pokoknya kalau bekerja harus kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, udah itu aja. Oke. Karena saya lihat latar belakangnya belajarnya justru malah komunikasi. Iya betul. Iya. Jadi saya sempat mikir, ini berarti sebenarnya Pak Menteri dulu ketika kecil pengen cita-citanya apa ya, gitu. Nggak, jadi kalau teman-teman komunikasi kan suka di media dan segala macam. Saya juga nggak pernah pikir saya harus di media atau apapun. Ya pokoknya udah kita jalan aja. Nanti mau di mana gitu. Saya berpikir ya kalau bekerja dan kita mau belajar di tempat yang baru, saya yakin bisa. Saya hanya berpikir seperti itu aja. Oke, siap beradaptasi juga. Ya, siap. Dimanapun ditempatkan, asal berikan yang terbaik, pasti gitu. Betul. Hasilnya baik. Iya. Tapi masa kecil yang paling diingat itu apa? Kenangan masa kecil? Saya itu kan dari desa ya, dari desa. Jadi SD, SMP itu jalan di depan rumah saya belum diaspal tuh. Jadi saya SD itu jarang pakai sepatu. Lahirnya di mana? Di Sukoharjo. Di Sukoharjo, oke. Sukoharjo. Jadi saya ke SD saya sekitar 2 kilo, jalan kaki ya sama teman-teman, itu jarang pakai sepatu. Nanti sampai SMP itu 10 kilo, tapi pakai sepeda ya, pakai sepeda. Itu ya kalau yang ke SMP memang jalan yang belum diaspal itu sekitar 5 kilo, habis itu sudah diaspal. Tapi kalau ke SD saya 2 kilo. Nah itu ya sudah terbiasa ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki karena memang kondisinya kayak gitu. Jadi itu yang sering selalu ingat ya masa kecil itu. Terus yang kedua, sebenarnya banyak ya, tapi yang kedua saya tuh pernah kecebur sumur. Kecebur sumur? Sumur timba itu loh. Iya. Untung aja masih hidup. Kok bisa kecebur sumur? Jadi kalau di kampung saya itu, termasuk di rumah saya, sumurnya itu asin, rasanya asin, bening sih, airnya bening. Jadi kalau nyuci baju seragam, bajunya itu jadi kuning. Oke. Jadi saya sama kakak saya, sama teman-teman, saya masih SD itu, saya teman-teman itu
pergi ke sumur yang airnya itu paling bagus di kampung itu. Kira-kira ya 1 kilo dari rumah. Setiap hari Minggu. Dulu kan sekolah Senin sampai Sabtu. Nah kalau hari Minggu itu ke sumur, saya yang nyuci kakak saya. Saya yang bantuin nimba. Nah suatu saat pas saya nimba, itu embernya kan agak besar ya. Jadi saya ambil, saya tuh ke bawah ember itu. Jatuh. Padahal itu dalam juga 12-an meter. Oh wow. Saya nggak tahu saya tuh udah di bawah. Terus ya saya nengok ke atas, kok banyak orang gitu di bibir sumur itu kan. Ya terus mereka minta pegangan ditarik ke atas. Jadi saya nginjek ember, pegangan ditarik ke atas lagi. Wow. Nah itu makanya kakak-kakak saya kalau bilang kamu itu bahasa Jawa nyawa balen. Nyawa balen itu nyawa yang kembali lagi. Karena mereka berpikir kalau udah jatuh itu pasti kebentur atau apa. Iya 12 meter loh, itu kan 12 meter. Dalam sekali. Itu saya ingat itu masih musim kemarau. Memang dalam. Umur berapa waktu itu berarti Pak Menteri? Saya sekitar kelas 4 SD nggak salah. Oke. Iya. Berarti cukup ringan pada saat itu ya. Ringan ya, berarti saya mungkin kecil. Saya ingat embernya memang agak besar, itu biasanya yang nimba yang dewasa iya. Karena saya ingin membantu kakak saya. Bener. Sampai ke bawah. Wow. Berarti Tuhan memang punya rencana. Makanya Pak Menteri masih diberikan kesempatan karena masih harus berkarya untuk Indonesia. Apa pesan orang tua yang selalu diingat sampai hari ini, Pak Menteri? Beliau selalu bilang sih harus jujur, itu selalu bilang. Jujur, pokoknya kamu kerja di mana saja kalau jujur dan macam-macam pasti kamu akan selamat gitu. Selalu itu pesannya. Nomor 1 ya, dimanapun ditempatkan jujur, baru kita akan selamat. Dan yang kedua ikhlas. Jadi kalau kamu tahu misalnya kerja di situ ya kayak begitu ya, kan kamu udah tahu kalau kerjanya seperti itu, ya harus bisa menerima. Ya, misalnya kalau waktu itu jadi pegawai negeri kan sudah tahu gajinya sekian, ya harus siap. Harus siap, memang gajinya begitu, kamu harus siap. Jangan sampai nanti masuk pegawai negeri nyesel gajinya kecil, nggak boleh. Itu misalnya. Betul. Itu salah satunya. Dan itu apalagi malah banyak orang justru malah meludahi di sumur yang dia minum sendiri gitu, di tempat dia bekerja, tapi malah ngomongnya yang jelek. Betul. Nah itu yang selalu orang saya pesankan ke saya. Oke. Apa masa sulit yang pernah Pak Budi alami yang akhirnya bisa membentuk Pak Budi menjadi seperti sekarang? Sebenarnya kalau masa sulit itu baru saya rasakan setelah saya bandingkan sekarang. Kalau dulu nggak kerasa sulit? Nggak sulit. Jadi kalau ya waktu masa kecil yang sekolah yang kayak gitu itu ya teman saya begitu semua. Mungkin saat itu kalau saya bandingkan teman-teman setelah saya SMP kan ketemu teman-teman orang yang dari kota katakanlah gitu. Ya saya baru merasakan ternyata beda ya. Yang dari kampung yang harus jalan sekian naik sepeda sekian kilometer, kemudian masih becek, itu baru merasa sulit. Tapi begitu saya lihat teman-teman saya yang berangkat bareng, ya biasa aja. Ya ini bukan sesuatu yang sulit lagi buat kita ya, karena terbiasa sulit. Udah terbiasa. Nah baru kalau dibandingkan sekarang, oh ya dulu begitu ya. Lampu nggak ada kan saya belajar itu nggak lama, belajar di kamar gini ya, baca buku itu paling jam 8, paling lama jam 8 udah selesai. Karena kan pakai lampu itu kan mata lama-lama sakit. Pakai Petromax ya? Pakai apa? Pakai teplok. Oh, pakai lampu teplok. Aduh. Kalau Petromaxnya yang untuk penerangan yang lebih besarnya bukan untuk belajar, tapi khusus itu ditambahin teplok. Teplok itu kadang-kadang melihat tulisan lebih ini malah. Nah kalau ada PR saya kerjain sore. Karena saya tahu malam pasti nggak tahan juga sulit, kan untuk ini. Jadi sore saya kerjain waktu selesai. Oke. Kapan sih menjadi titik baliknya Pak Menteri? Karena kan tadi di desa, lama di desa, terus habis itu beranjak. Kapan menjadi titik baliknya? Mungkin yang mengubah hidup Pak Menteri? Ya sejak kuliah ya saya kira ya. Sejak kuliah saya ya sebenarnya saya juga biasa aja ya waktu kuliah. Artinya saya ikutin, saya juga bergaul dengan teman-teman ya. Saya waktu itu tinggal di kos gitu ya, karena saya berpikir saya harus punya banyak teman. Jadi teman saya dulu banyak ya, terus saya ya sekolah ya biasa aja.
biasa aja dan tetapi orang tua saya itu percaya sama saya. SMP, SMA itu saya tuh nggak pernah rapor diambilkan orang tua. Jadi saya tuh sering pinjam orang tua teman. Iya. Jadi kan harus wali murid atau orang tua yang ada, tapi bapak ibu saya kan kerja, nggak bisa terus. Ya udah Pak, nanti saya yang ambil gampang. Jadi saya kalau misalnya teman sama bapaknya nanti om gantian dong minta tolong ngambilin rapot saya. Jadi mereka dari kecil memang sudah percaya udah pasti kamu bisa. Selalu begitu dari SMP ya udah dilepas gitu aja. Dan bapak saya percaya pasti nilai kamu bagus gitu aja. Jadi udah satu sih Pak, ini nilainya udah ya dilihat sebentar ya udah. Iya. Diberikan kepercayaan karena kepercayaan itu selalu digunakan sebaik-baiknya oleh Pak Menteri. Iya. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Pak Menteri? Saya tuh memang orangnya pendiam ya. Kalau baru kenal itu kadang-kadang kalau nggak diajak ngomong saya cenderung diam. Ya itu memang udah sifat saya. Tapi kalau saya udah kenal itu udah ketawa-ketawa, ya lucu-lucu gitu. Tapi jadi orang kaget. Jadi kadang-kadang orang ketemu saya, Bapak dulu orangnya jaim ya. Ternyata sekarang kok ngomongnya gini. Nah itu saya memang begitu. Jadi saya tuh kadang-kadang apa ya, kalau baru ketemu itu kok nggak enak ya mau banyak ngomong. Saya cenderung diam mendengarkan gitu. Baru kalau udah dekat ini ya saya biasa itu. Jadi orang selalu kalau ketemu pertama terus jarang ketemu ya, orangnya pun diam ini. Gitu. Iya. Padahal kalau sudah ketemu ya saya ya asik-asik sama. Asik-asik aja ya. Hobinya apa sih Pak Menteri? Saya dulu olahraga badminton. Badminton saya paling suka dari SD itu. SMP sampai SMA itu badminton terus. Kebetulan di tetangga itu kan masih ada lapangan yang dulu lapangan tanah garisnya pakai bambu gitu. Pakai bambu. Iya. Pakai bambu. Jadi kita bermain sama teman-teman. Karena kebetulan dulu kan kalau badminton itu kayak memasyarakat ya. Iya. Waktu bener. itu. Jadi saya waktu kecil juga mainnya badminton. Iya. Itu badminton sampai kuliah masih suka badminton. Habis itu cuma nggak pernah olahraga juga jarang sekarang ya. Iya. Ya paling banter jalan. Iya. Jalan kaki. Iya. Karena badminton tuh olahraga yang mengasihkan dan gak susah karena kan Betul, cuma modal ini raket sama kok aja gitu. Kalau sepak bola kan butuh 11 orang, butuh banyak orang. Ini mah sama tetangga sama adik sendiri juga bisa. Oke. Kalau Pak Menteri punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Saya pengen penjelajah waktu ya, time traveler gitu ya. Jadi saya misalnya membayangkan Indonesia ke depan itu misalnya pengen menuju ke terminal A itu ya. Terus saya bisa membayangkan kayaknya akan meleset gitu ya. Berarti saya bisa merubah gitu. Jalannya harusnya lewatnya sini gitu loh. Jadi biar nanti tujuannya memang ke terminal A gitu ya. Ya jadi bisa tahu ke depan supaya artinya lebih cepat itu harus begini, karena kalau dengan cara begitu nyampainya lama misalnya gitu. Nah pengen lihat ke depan bener nggak ini ya gitu ya. Itu kalau memungkinkan ya. Sehingga nanti kembali ke belakang, ternyata konsepnya harus begini untuk mencapai terminal A itu tadi gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin kayak peramal tapi benar-benar pasti gitu. Iya, jadi reverse engineering dong ya. Iya, jadi hasil akhirnya tuh seperti ini. Terus habis itu di reverse balik, berarti untuk nyampe ke sana blueprintnya apa nih supaya tepat sasaran dan tepat waktu juga gitu. Iya. Background saya insinyur elektro soalnya. Oke. Iya, jadi suka teknikal seperti itu. Berarti cuman futuristik juga ya. Tapi saya suka karena Pak Menteri Budi pengennya ngeliatnya ke depan. Karena kan kalau time traveler ada dua tipe Pak Menteri. Ada yang ngeliat ke depan, ada juga yang kembali ke masa lalu. Enggak, saya kalau masa lalu ya sudah itu masa lalu ya. Tapi justru masa lalu itu biar kita ke depannya lebih bagus ya. Jadi yang lihat ke depannya harus seperti apa. Jangan sampai terulang lagi gitu kan. Yang enggak bagus. Nah, jadi udah ya kita lihat ke depan. Cuman kan itu tidak mudah gitu ya. Makanya tadi kalau ditanya superpower ya seperti itu. Ke depan seperti ini. Ternyata saya nanti harus begini. Tapi kalau harus begini saya harus melakukan ini. Jadi kita tahu. Seandainya superpower. Iya. Ntar kita bisa langsung lihat
2045 seperti apa? Ya, kita bisa udah tahu ya bisa seperti tahu. apa. Jadi, ternyata untuk mencapai itu jalannya harus begini. Jadi, ya luar biasa ya kalau luar itu biasa, ya. luar biasa. Oke. Saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik. Izin Pak Menteri untuk bisa memberikan komentar. Ya. 5 orang ini semuanya very familiar sih. Oke. Yang pertama adalah Pak Presiden Prabowo. Ya, Pak Prabowo saya pikir sosok yang berwibawa ya. Sosok yang berwibawa, dan kalau saya melihat beliau itu tulus gitu ya. Tulus, dan program-programnya selalu mementingkan rakyat gitu ya. Jadi beliau ya saya kalau hanya melihat saja ya, itu kayaknya memang hatinya itu dekat dengan rakyat kalau saya amati ya. Dan yang saya lihat memang beliau tulus, sangat tulus untuk kepentingan rakyat. Iya. Gitu. Sehat selalu buat Pak Presiden ya. Ya, sehat selalu, mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Yang kedua, Mas Gibran. Mas Gibran kan tokoh muda yang inovatif, ya juga dekat juga dengan rakyat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi generasi muda ya. Jadi ada pejabat tinggi yang masih muda, jadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap semangat. Betul. Semoga bisa jadi pembuka jalan buat anak-anak muda lainnya juga untuk berkarya di tempatnya masing-masing juga. Iya. Iya. Yang ketiga, Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli saya tahu betul ya, karena saya kan stafnya dulu. Iya. Jadi saya tahu betul beliau itu orangnya baik banget. Baik, care sama orang, ya peduli sama orang. Saya juga baru tahu waktu itu ya. Jadi memang humanis beliau, humanis, dan program-programnya kan selalu beliau menanyakan ya dampaknya ini kepada rakyat kecil seperti apa. Jadi sangat memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi dan beliau itu strategis cepat itu, cepat mengambil keputusan. Cuman beliau cepat menganalisa ini dampaknya apa. Jadi luar biasa bagusnya. Oke, jadi lapangan ya, taktis, langsung tek-tek, eksekusi gitu ya. Iya. Oke, yang keempat Pak Erlangga. Pak Erlangga kan sekarang Menko saya ya. Ya, jadi kami juga sering ketemu beliau. Beliau itu wawasannya luas, sehingga kalau ngambil keputusan itu bagus. Dan untuk kepentingan rakyat beliau tahu dampaknya ini itu tuh, karena memang berpikirnya luas itu, wawasannya luas ya. Jadi keputusannya bagus-bagus. Oke, ya kan sebagai menteri koordinator kan harus punya lebih helikopter view untuk bisa mengkoordinir kementerian teknis di bawahnya. Iya. Oke. Yang terakhir Pak AHY. Pak AHY ini kan tokoh muda juga ya, akademis, pinter, santun ya. Beliau santun, dan saya kira Pak SBY juga wawasannya luas ya, walaupun masih muda ya, dan luar biasa lah. Menurut saya Pak AHY ya tokoh muda yang bisa menjadi inspiratif bagi generasi muda. Ya, semoga kita bisa bersinergi juga ya. Siap, di infrastruktur dan Kementerian Perdagangan. Iya, betul. Iya, banyak yang bisa disinergikan ya. Ya, butuh apa nih kira-kira dari infrastruktur? Ya, kita itu kan kembali lagi ke program tadi ya. Jadi misalnya kan banyak keluhan UMKM itu misalnya dari sisi logistiknya gitu kan. Itu kadang-kadang kan memang kita ini nggak mudah, karena kita itu negara kepulauan ya, yang harus lewat laut, kembali ke darat dan sebagainya, sehingga logistik yang mahal ini membuat daya saing juga bisa berkurang gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan lebih bagus. Iya. Oh, itu benar banget sih, karena kalau kita berbicara tentang harga, harga yang ada di Jawa sama harga yang ada di Sumatera, apalagi di Papua itu berbeda. Ya, karena baru-baru ini kita juga membicarakan dari infrastruktur. Misalnya kita ingin bangun jalan, tapi kalau misalnya di Papua sendiri mau bangun permukiman atau mau bangun rumah atau mau bangun jalan, semennya itu, harga semen di Papua sama harga semen di Jawa itu bisa berkali-kali lipat. Ya kan, kalau di Papua itu bisa sampai 800.000, bahkan bisa sampai jutaan. Sedangkan di Jawa hanya berapa puluh ribu saja. Iya, betul sekali. Iya, jadi memang ya
butuh sinergi ya antar kementerian, antar KL. kementerian. Dan saya kira sekarang kan kompak ya, Kabinet Merah Putih ini waktu itu kan kita dikumpulkan di Magelang. Ya. Jadi saya juga memang luar biasa ya. Jadi dari situ kita kenal. Sekarang itu kalau koordinasi ya WA, telepon itu gampang gitu. Mungkin karena sudah kenal di Magelang, sama-sama ya di sana merasakan bareng-bareng gitu ya. Kebersamaan. Jadi itu luar biasa, sangat membantu dan memudahkan kita koordinasi. Iya. Komunikasi sekarang juga gampang. Iya. Gitu. Dan kita saling sinergi. Misalnya kayak tadi program UMKM bisa ekspor. Saya sering komunikasi dengan Pak Menteri UMKM. Pak, pokoknya kita siap membantu. Saya bagian ekspornya ya Pak. Jadi beliau kan pembinaan UMKM-nya banyak. Pokoknya yang siap ekspor udah kami bantu biar cepat ekspor gitu. Iya, disiapin SOP-nya dari sini biar UMKM-nya bisa menyesuaikan gitu ya. Kemarin waktu kita ngumpulin kampus, kan kampus banyak juga mempunyai inkubator bisnis ya. Kami rapat bareng-bareng dengan kampus, Pak Menteri Pendidikan Tinggi hadir. Wamen UMKM hadir. Jadi kita memang sinergi itu. Gampang itu. Saya ketemu pas rapat, Pak, saya mau punya program gini. Bapak ada waktu nggak? Oh ya, saya siap. Nah, jadi beliau ya luar biasa ya. Dan sangat, lebih cair ya. Jadi ya, bisa betul. Ya udah bisa meetingnya di Kementerian Perdagangan, bisa meetingnya di Kementerian UMKM gitu. Ya, betul. Di mana aja. Jadi sekarang lebih cair, lebih kompak. Ya, jelas lebih kompak. Oke. Gitu. Ada nggak momen yang paling diingat dari di Magelang pada saat itu intensif? Mungkin kan saya juga jarang ya tidur di tenda ya, di tenda atau apa gitu kan. Tapi luar biasa. Saya tadinya membayangin bisa tidur nggak, ternyata ya bisa malah. Jadi luar biasa teman. Jadi terus pagi kumpul ada baris berbaris. Jadi ya mungkin kan nggak bayangin semua ini kumpul itu bareng-bareng baris berbaris. Ya itu luar biasa lah buat saya. Jadi tidak semua pasti akan bareng melakukan hal-hal seperti itu. Ya kalau tidak dilakukan bersama atau tidak ada program dari pemerintah. Jadi itu yang membuat saya sangat terkesan. Oh ternyata kita bisa kumpul bareng. Nggak mudah soalnya mengumpulkan itu. Iya. Gitu. Dan kebersamaan di awal itu menjadi modal yang sangat besar untuk keberlanjutan di pekerjaan masing-masing. Iya, betul sekali. Iya, oke. Apa pilihan tersulit yang pernah Pak Menteri harus hadapi? Saya dulu kan di swasta ya. Waktu tahun 93-94, gaji saya itu 700.000 di swasta ya. Nah terus saya saat itu keterima jadi pegawai negeri. Gaji saya tuh kalau nggak salah 90.000. Dari 700.000 jadi 90.000? Ditambah tunjangannya 125.000 lah lebih. Terus saya mikir, saya memang waktu itu kan orang pengen banget jadi pegawai negeri ya. Tapi gajinya segini kok jauh banget gitu ya. Saya bingung, tapi saat itu kan saya tinggal di tempat kakak saya. Saya ya nanya kakak saya, nanya orang tua saya, gimana? Ya sudah terserah kamu, tapi kalau kamu memang mau pegawai negeri sebenarnya nggak masalah gitu kan. Artinya mungkin kalau ya saya kan masih numpang kan ya, jadi cukup lah gitu kan. Kakak saya bilang, kamu kan tinggal sama saya, makan sama saya, cukup lah itu. Nah. Terus ya akhirnya saya pilih pegawai negeri, ternyata nggak salah itu. Satu keputusan bisa mengubah masa depan. Iya, betul. Ya berarti Pak Menteri bisa memprioritaskan dengan benar, karena di saat muda banyak orang itu biasanya selalu yang dilihat gajinya berapa gitu. Padahal kan sebenarnya there is more than just income gitu kan. You have to learn before you earn gitu. Jadi bukan hanya gaji aja, tapi ya kesempatan, masa depan, progresnya gitu. Dan untuk di saat itu sih yang tadi berapa 700.000 jadi hanya 200.000-an itu kan 125.000. Ya, wow. Kan jauh banget. Berarti itu turunnya banget itu. Iya, jadi saya mikirnya itu aja. Kan ya kita harus realistis ya. Hidup di Jakarta saya baru pindah kan. Tapi ya terus support dari keluarga, nggak apa-apa, terserah kamu milih yang mana, tapi kalau itu kan ya bisa lah kan kamu masih tinggal di tempat kakak dan sebagainya. Gitu. Oke. Menunda kesenangan masa kini untuk masa depan yang lebih baik lagi.
delay gratification. Kalau nggak mungkin ada Pak Menteri di sini, benar nggak? Kalau jadi swasta. Saya yakin nggak mungkin. Oke, pertanyaan terakhir, dari begitu banyak pengalaman, pelajaran dalam hidup, apa satu pembelajaran penting yang ingin Pak Menteri bagikan kepada yang sedang menonton? Kita itu harus ikhlas ya. Ini pernah saya alami waktu ibu saya meninggal ya. Kan kalau orang tua meninggal ya semua pasti sedih ya anak-anaknya. Saya tuh kayaknya hanya saya nggak nangis. Bapak saya tuh nangis terus. Jadi saya malah bilang ke bapak, Pak sudahlah Pak, ini kan ya ini memang sudah kehendak Tuhan gitu ya. Jadi mungkin ini juga yang terbaik buat ibu. Gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba saya itu ya saya sedih pasti kehilangan ibu ya. Tapi kenapa saya tuh tiba-tiba bisa menerima semua gitu. Jadi lebih siap gitu. Nah terus saya berpikir akhirnya ternyata memang apapun ya kita itu harus siap karena semua milik Tuhan katanya. Ya dalam hal apa saja kita harus ikhlas. Ya harus ya bisa menerima kondisi apapun itu. Ya artinya bukan berarti terus kita malas-malasan atau enggak. Tapi maksudnya apapun yang kita lakukan hasilnya ini kita harus syukuri gitu. Ya. Ikhlas gitu harusnya. Iya. Terima kasih Pak Menteri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kasih Miss ya. Senang jadi teman ngobrol saya hari ini. Dan sebagai hadiah, biasanya udah jadi bintang tamu saya Pak Menteri boleh bertanya satu pertanyaan untuk saya. Ini kan gini, ini kaitannya dengan program kami ya. Sekarang ini lagi ada namanya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi kita bisa belanja online banyak diskon dan terutama produk-produk dalam negeri. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita kerjasama biar produk-produk dalam negeri itu laku di dalam negeri juga, terutama produk Indonesia. Nah pertanyaan saya hari ini Miss pakai apa yang produk Indonesia? Oke, jadi hari ini ya. Hari ini lipstiknya dari Wardah. Ya, terus abis itu eyelinernya juga ini produk dalam negeri something. Mungkin merek kosmetik ya. Ini jadi iklan nih. Ini roknya nggak kelihatan tapi ini roknya dari Melvi Batik dari UMKM di Surabaya, salah satu favorit saya. Sepatunya juga nggak kelihatan, sepatunya Mandy Shoes. Itu juga lokal produk UMKM dan ini sangat nyaman. Jadi sebenarnya hampir semua koleksi saya sepatu yang tinggi-tinggi itu dari Mandy Shoes. Terus apa lagi? Iya. Udah itu aja yang. Berarti ini bisa buat contoh ya, buat teman-teman semua. Miss Mary aja pakai produk Indonesia gitu ya. Jadi ini luar biasa kan. Orang mungkin pasti berpikirnya pasti produk asing semua gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata saya juga baru tahu ternyata pakai produk. Tapi produknya cakep-cakep ya. Enggak kalah kan dengan produk asing. Sangat bagus. Apalagi saya setiap kali saya, of course sekarang gampang ya belanja online ya. Sekarang belanja online tuh bisa dimanapun juga. Saya tuh suka banget kain, saya suka banget batik. Jadi ada banyak banget dan produk-produk Indonesia tuh memang sangat bagus-bagus gitu. Nah, tapi selain untuk yang di online, setiap kali saya punya kesempatan untuk berkunjung ke kota-kota kayak beberapa hari yang lalu saya baru balik dari Maluku Utara di Ternate gitu. Nah saya biasa selalu meluangkan waktu untuk datang ke tempat orang yang jualan di sana, karena nggak semuanya kan sebenarnya ada di online gitu. Nah kayak kemarin saya tanya mana nih batik yang bagus terkenal di sana, terus saya datang ke tempat dia pembatik Eco Print ya, dan kebetulan bukan di toko, jadi dia jualannya di rumah, jadi harus masuk gang ke rumah. Yang menyambut saya adalah ownernya, dia penyandang disabilitas, jadi dia lumpuh pakai kursi roda. Tapi mengejutkan karena begitu saya masuk ke rumahnya yang sangat sederhana, di dalamnya itu udah banyak banget penghargaan. Jadi dia udah pameran di luar negeri, udah fashion show di luar negeri, banyak penghargaan juga, dan barang-barangnya pun juga ya dibeli juga dari produk luar gitu. Dan that's a good quality gitu. Nah jadi itu salah satu hal yang biasanya selalu saya lakukan setiap kali saya berkunjung ke daerah-daerah. Karena walaupun memang sekarang udah banyak online, tapi masih banyak banget pedagang-pedagang UMKM yang ada di daerah yang mungkin belum mendapatkan exposure yang sangat besar di online. Karena kan online itu kan juga butuh budget, followers, exposure gitu.
Jadi terima kasih Miss Mary sudah membantu saya untuk mempromosikan produk-produk UMKM kita ya. Mudah-mudahan yang Miss Mary pakai ini bisa ekspor nanti. Amin, amin, amin. Semoga lebih banyak lagi produk-produk Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu buat Pak Menteri. Terima kasih undangannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.